Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adjar Mulia, NPM 19124957. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks bahasa Arab sebagai tugas mata kuliah membaca teks bahasa Arab yang diampu oleh dosen kita Ibu Rif'ah MPD yang berjudul Bainal Arabiyyati wal Qur'an. Alaysatil Qur'anu kitaba hadzal dini thumma alaysatil arabiyyatu lughatun hadzal kitabi hal arafa al-alamu islaman bila qur'anin wa hal arafa al-alamu qur'anan bighairil arabiyyah inna irtibata kitabin samawiyyin munazzalin ka irtibatil islami bil lughatil arabiyyati amrun lam na'rifatun li ghairi hadzal dini wa li ghairi tilkal lughati wa idza kana ghairul qur'ani minal kutubis samawiyyatil muqaddasati qad hurrifa thumma turjima ila lughatin katsiratin wa baqiya inda ashabihi kitaban ta'abbudiyan muqaddasan fa innal qur'ana qur'anu bilafdhihi wa nushi lam yutarajjama wa la yumkinu ay yutarajjama wa in turjimat afkaruhu wa ma'anihi fahiya la tusamma Qur'anan wala yasihhu an takuna fil islamin kitaban ta'abbudiyan wa hakadha awjada al-islam irtibatu bainahu wa bainal lughatil arabiyyati wa kana min atharin hadha al-irtibatil mubaraki an 'adat 'ala al-lughatil arabiyyati juhudun wa thamratun lam yabdhaluha ashabaha yaumun badluha illa khuddimat li hadzal dini wa laysa huna majalul hadithi 'anil lughatil arabiyyati wa irtibatiha dinil wal qur'ani al-arabiyyi annahu lughatul mu'jizatil khalidatil qur'an. Laqad shaddal islamu aqwaman ghairu arabin ila al-lughatil arabiyyati wa nashara al-lughatul arabiyyatu fi biladin lam yakun lil arbi fiha sultanan. Laqad kharajatil arabiyyatu min jaziratil arabi ma'al fathil islami fa idza hiya lughatun ahlus syami wal iraqi wa ma wara'ahu wa misra wa ma wara'aha wa idza hiya ta'adda kaunaha lughatun dini ila kauniha lughatun syu'ubin wa dulin wa ma zala lil islami atharuhu fi nashril arabiyyati wa hifdhiha fil biladi ghairil arabiyyati wa huwa atharu yafuqu atharul marakizis thaqafiyyati allati naraha liyawma muntashirati fi biladil alam linashri lughati kal farasiyati awil ingliziyati inna ashaba hadhil marakizi yunfiquna milayina fi sabilid di'ayatil marakizihim wa thaqafatihim wa nashara lughatihim ala hina annal islama yaj'alu min ahlil biladillati yantashiru fiha syu'uban raghibatun fi ta'allumi lughatihi wa ma aktsara ma tasma'u uswatan tartafi'u fi tilkal bilad mutalibatun bi irsalin mudarrisina al-arabi lita'limil lughatil arabiyyati laqad istahwal islamu aqwaman fahabbaba ilaihim lughatahu bal laqad kana al-islami fudlun azimun fi dhuhuri adadin la
يحصى من العلماء غير العرب نبع في لغة العرب وعلومها من نحو وصرف وبلاغة وحسبنا سيبويه علما لهذه الطائفة من العلماء غير العرب الدين بلغوا القمة في علوم العربية حتى أصبحوا مضرب المثل كان الإسلام الفضل في نقل اللغة العربية تلك النقلة الواسعة من لغة قوم إلى لغة أقوام ومن لغة محدودة بحدود أصحابها إلى لغة دعوة جاءت إلى البشر كافة فكانت العربية بذلك لسان تلك الدعوة ولغة تلك الرسالة ومستودع ما صدر عن تلك الرسالة من فكر وحضارة. Bismillahirrahmanirrahim. Bainal Arabiyyah wal Qur'an. Alaysal Qur'an kitaba hadzal din. Summa alaysatil Arabiyyah lughati hadzal kitab. Hal arafa alamul islaman bali Qur'an wa hal arafa alamul Qur'anan bi ghairil Arabiyyah. Inna irtibata kitabin samawiyyin munazzilin bil lughati bi ainiha kartibatil islam bil lughatil arabiyyah amrun lam na'rifhu li ghairi hadha ad-din wa li ghairi tilkal lughat wa idza kana ghairul qur'an minal kutubis samawiyyatil muqaddasati qad hurifa summa turjima ila lughatil kathirah wa baghiya inda ashabihi kitaban ta'abbudiyya muqaddisan fa innal Qur'an wa Qur'anum bil lafzihi wa nasihi lam yutarjima wa ma yumkinu an turjima wa in turjimat afkaruhu wa ma'nihi fahiya la tusamma Qur'an wa la tasihhu an takuna fil Islam kitaban ta'abbudiyya hakaza awjadal Islamu irtibata bainahu wa bainal lughatil arabiyyah wa kana man asari hadzal irtibati mubaraki an adat alal lughatil arabiyyah juhdun wa samaratun lam yabzulha ashabuha yawma bazaluha illa khidmatan lihadzal din wa laysa huna mazalul hadithi anil lughatil arabiyyah wa irtibatiha bid-din wal Qur'an wa in mafakhiril lisanil arabiyyi annahu lughatul mu'jizati khalidatil Qur'an laqad saddal islamu aqwaman ghaira arabin ilal lughatil arabiyyah wa nasharal lughatil arabiyyah fil biladin lam yakun lil arabi fiha sultan laqad kharajatil arabiyyah bin zaziratil arabiyyah wa ma fathil islamiyyi fa idza hiya lughati ahli Sam wal Iraqi
وما وراءه ومصر وما وراءها وإذا هي تتعدى كونها لغة الدين إلى كونها لغة شعوب ودول. وما زال الإسلام أشاره في نشر العربية وحفظها في البلاد غير العربية، وهو أشار يفوق أشار مراكز الثقافيات التي نراها يوم منتشرة في البلاد العالم لنشر لغات الكافرنسية أو إنجليزية. إن أصحاب هذه المراكز ينفقون الملايين في سبيل الدعاية لمراكزهم وثقافتهم ونشر لغاتهم، على حين أن الإسلام يجعل من أهل البلاد التي نستريح فيها شعوبا راغبة في تعلم اللغات. وما نسمع أصواتا ترتفع في تلك البلاد مطالبة بإرسال مدرسين العرب لتعليم اللغة العربية، أو مطالبة بقول أبنائها في مدارس البلاد العربية مجامعاتها ليتعلموا اللغة العربية. لقد استهوى إسلام أقواما بين العربية والقرآن. أليس القرآن كتاب هذا الدين؟ ثم أليست العربية لغة هذا الكتاب؟ هل عرف العالم إسلاما بعد القرآن؟ وهل عرف العالم عالم قرآنا بغير العربية؟ إن ارتباط كتاب سماوي منزل بلغة بعينها كارتباط الإسلام بلغة العربية أمر لم نعرفه لغير هذا الدين ولغير تلك اللغة. وإذا كان غير القرآن من الكتب السماوية مقدسة قد حرف ثم ترجم إلى اللغات الكثيرة وبقي عند أصحابها كتابا تعبدية مقدسا، فإن القرآن قرآن بلفظه ونسيه لم يترجم ولا يمكن أن يترجم، وإن ترجمت أفكاره ومعانيه فهي لا تسمى القرآن ولا يصح أن تكون في الإسلام كتابا تعبديا. هكذا أوجد الإسلام ارتباطا بينه وبين اللغة العربية، وكان من أثار هذا الارتباط المبارك أن عادت على اللغة العربية جهود وثمرات لم يبذلها أصحابها يوم بذلوها إلا خدمة لهذا الدين
Walaysa huna mazalul hadis anil lugatil arabiyyah wa irtibatiha bid-dini wal Qur'an wa min mafazhiril lisanil arabiyyah annahu lugatul mu'jizatil khalidatil Qur'an. Laqad shaddal islamu aqwaman ghayra arabi ila lugatil arabiyyah wa nashara lugatal arabiyyah fi bilad lam yakun lil arabi fiha sultan. Laqad harajatil arabiyyah min jaziratil arabiyyah ma'al fathil islami fa idza hiya lugatu ahli syam wal iraq wa ma wara'ah wa wara'aha wa idza hiya tana'adda kaunaha lugatal dini ila kauniha lugatal syu'ubi wadul wa ma zalal islam asharu fi nashril arabiyyah wa hizha fi biladil ghairil arabiyyah wa huwa asharun baqulun wa huwa asharun yafuqu asarat mafarikis saqafiyah allati naraha al-yawma mantashiratu fi biladil alam linasri lugatil kafirasiyah awil inziliyah inna ashaba hadhihi marakizi yunfikuna malabin fi sabilid di'ayati lil mafakizihim wa saqafatihim wa nashri lugatihim ala hina anna islama yad'alu min ahli bilad allati yantasiru fiha su'uban raghibatan fi ta'allumi lugati wa ma asrama nasma'u aswatan tartafi'u fi tilkal bilad mutalibata ya risalil mudarrisin al-arab li ta'limil lugatil arabiyyah aw mutalibatu biqabuli abnaiha fi madarisil biladil arabiyyah wa jami'atiha li yata'allamu lugatal arabiyyah. Laqad istahwal islamu aqwama tahabbaba ilaihim lugatah bal laqad kana lil islami fadlun azimun fi zuhuri adadin la yusa minal ulama ghairil arabi nabagu fi lugatil arabi wa ulumiha min nahwi was sarfin wa balagatin wa balagah wa hasbuna sabawaihi alaman li hadhihi ta'ifah min ulama'i ghairil arab allazina balagu kimmata fi ulumil arabiyyah hatta asbahu madribal masal. Kana li islami fadlun fi naqli lugatil arabiyyah tilkan naqlatal wasi'ata min lugati qaumi ila lugatil aqwam wa min lugati mahdudatin bi hududi ashabiha ila lugati da'wah ja'at ila bashari kafah fakanatil arabiyyah bizalika lisanatil da'wah wa lugatatil risalah wa mustauda ma sadara antil risalati min fikri wa hadarah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan arti dari teks bahasa Arab tersebut yang berjudul Antara Bahasa Arab dan Al-Quran. Bukankah Al-Quran adalah kitab agama ini? Bukankah bahasa Arab adalah bahasa dari buku ini? Apakah dunia mengenal Islam tanpa Al-Quran? Dan apakah dunia mengenal Al-Quran selain bahasa Arab? Asosiasi buku Samawi Menzel dengan bahasa tertentu, hubungan antara Islam dan Arab adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui selain agama ini. Dan itu mengubah bahasa itu, dan jika dia mengubah Al-Quran dari kitab suci surgawi dia,
dia tulis dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa banyak, dan pemilik tetap dalam buku-buku devosi suci, Al-Quran dalam kata-katanya dan teksnya tidak diterjemahkan dan tidak dapat diterjemahkan, dan jika ide-ide dan maknanya diterjemahkan maka mereka tidak disebut Al-Quran dan tidak benar untuk menjadi buku pengabdian dalam Islam. Jadi, Islam menciptakan hubungan antara itu dan bahasa Arab, dan itu adalah salah satu yang paling berpengaruh dari hubungan yang diberkati ini. Arab dan hubungan dengan agama dan Al-Quran, salah satu kebanggaan bahasa Arab adalah bahwa itu adalah bahasa keajaiban abadi Al-Quran. Islam telah menarik orang-orang Arab ke bahasa Arab, menyebarkan bahasa Arab di negara-negara di mana orang Arab tidak memiliki sultan. Bahasa Arab telah keluar dari semenanjung Arab dengan penaklukan Islam. Jadi, itu adalah bahasa orang-orang Damaskus, Irak dan sekitarnya, Mesir dan sekitarnya, dan jika melampaui menjadi bahasa agama untuk menjadi bahasa bangsa dan negara. Islam masih memiliki dampak pada penyebaran bahasa Arab dan melestarikannya di negara-negara non-Arab yang lebih dari efek pusat-pusat budaya dan menyebarkan bahasa mereka. Sementara Islam membuat orang-orang di negara di mana ada orang yang mau belajar bahasanya, dan apa yang didengar suara yang paling meningkat di negara itu menuntut pengiriman pengorbit Arab untuk mengajar bahasa Arab atau minta anak-anaknya untuk diterima di sekolahan dan universitas Arab belajar bahasa Arab. Islam memiliki manfaat pada mentransmisikan bahasa Arab, pergeseran luas dari bahasa suatu bangsa ke bangsa-bangsa dan dari bahasa dengan batas terbatas ke bahasa doa. Itu datang ke semua umat manusia, maka itu adalah bahasa Arab. Dengan demikian bahasa itu sebuah undangan. Diadaptasi dari buku Nahwa Wa'i Gawi karya Mazen Al-Mubarak. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kami ambil dari teks bacaan bahasa Arab dan terjemah dari bahasa Arab tersebut, yaitu bahasa Arab adalah bahasa keagungan dan menjadi bahasa surgawi yang berkaitan dengan Al-Quran dan tidak dapat dipisahkan. Perkembangan ilmu pengetahuan awalnya datang dari tulisan para ilmuwan Muslim yang menulis ilmu tentang kedokteran dengan mempelajari Al-Quran. Sedangkan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia yang berdomisili di negeri Gurun Sahara atau Jazirah Arabia. Sejarah perkembangan bahasa Arab bisa dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode Jahiliyah, periode permulaan Islam, periode Bani Umayyah, periode Bani Abbasiyah, periode abad ke-5 Hijriah, dan yang terakhir yaitu periode bahasa Arab di zaman baru. Bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya cendekiawan Muslim yang menulis karyanya dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun orang-orang termasuk orang Barat yang ingin mempelajarinya harus belajar dulu bahasa Arab yang baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Arab. Bagi seorang pelajar yang akan belajar bahasa Arab, baik karakteristik, teori atau sifat nih, dan lain-lain tidak dilengkapi bila tidak mengetahui asal mula dan sejarahnya bahasa Arab itu datang dari mana sih? Gini, saya akan menjelaskan asal mulanya. Ada ungkapan, dengan menguasai bahasa Arab kita akan menguasai keseluruhan kehidupan. Artinya, ketika seseorang sudah mampu menguasai bahasa Arab dan dia akan mampu berbicara banyak dalam kehidupan ini, baik dalam dunia pendidikan, politik, ekonomi, seni budaya, dan lain-lain. Banyak sekali pendapat mengenai asal mula bahasa Arab dan perkembangannya. Oke. Di sini ada pendapat yang menyampaikan bahasa Arab itu sudah datang dari zaman Nabi Adam alaihissalam.
Sehingga perintis tulisan Arab pun itu datang dan berasal dari Nabi Adam sendiri. Terus pendapat ini merupakan pendapat yang paling klasik menurut makalah yang telah kami rangkum dan telah kami buat ini ya. Dan merupakan interpretasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Allah telah mengajari Adam pengetahuan tentang segala nama. Nah, sedang dari Allah mengajarkan nama-nama tersebut, bahwa nama-nama tersebut menurut riwayat itu bertuliskan dengan bahasa Arab. Contohnya, apa saja sih? Di surga itu, wallahu alam ya, cuman saya ingin menjelaskan saja. Kalau tidak salah, di surga itu ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW yang tertulis di tiang-tiang surga. Wallahu alam. Terus ahli-ahli tulisan kaligrafi Arab mengatakan bahwa bahasa Arab ada memang sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini pendapat menurut ahli-ahli kaligrafi Arab nih teman-teman. Pendapat ini menyatakan bahasa Arab merupakan bahasa pertama yang diciptakan manusia, dan kemudian pendapat ini bahasa Arab merupakan bahasa pertama yang diciptakan manusia loh. Ternyata ya tadi penciptanya adalah Nabi Adam sendiri yang membawa bahasa tersebut ke dunia ini. Baik bahasa utamanya maupun berbagai cabang yang tumbuh darinya pada akhirnya mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sesuai dengan peradaban manusia. Jadi bahasa Arab ini berkembang sesuai peradaban zamannya sendiri. Begitu teman-teman. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dari sejarah pun bahasa Arab ini memang dipakai di kitab-kitab seperti tafsir, tauhid, dan kitab-kitab Islami lainnya. Mungkin itu saja dari saya tutup dulu. Saya serahkan kepada penjelas materi yang selanjutnya. Peran bahasa Arab dalam ilmu pengetahuan. Secara harfiah, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmi, yang berarti pengetahuan. Kata ini sering disejajarkan dengan kata sains, yang berarti pengetahuan dan aktivitas mengetahui. Pengetahuan semakna dengan kata knowledge, yang berarti sejumlah informasi dan yang diperoleh manusia melalui pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Para sarjana, baik di negara-negara barat maupun di timur, yang mendalami tentang pertumbuhan dan perkembangan dunia Islam mengetahui bahwa selama ini beberapa abad Islam zaman pertengahan, bahasa Arab selain merupakan bahasa agama, juga merupakan bahasa yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh bagian dunia yang berperadaban. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, bahasa Arab telah memberikan sumbangan besar yang memegang peran penting di kala dunia barat pada zaman abad pertengahan masih diliputi suasana kegelapan. Di saat itu juga ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani telah disimpan dalam bahasa Arab dan berbentuk dalam penerjemah. Sehingga karena hampir semua buku-buku ilmu pengetahuan yang nama yaitu pada makna bahasa Arab dalam dunia keilmuan dikenal sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Pada masa kebangkitan di barat, bahasa Arab ini berperan sebagai penghubung antara Yunani kuno dengan Eropa modern dengan jalan terjemahan pengetahuan dari bahasa Arab dalam ke bangsa-bangsa barat. Mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu kunci pokok untuk membuka pintu ilmu pengetahuan baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam bukunya yang fenomenal, History of the Arabs, Philip Hitti mengatakan bahwa pada abad pertengahan selama ratusan tahun bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan budaya dan pemikiran progresif di seluruh dunia yang beradaban. Jadi dengan perkembangannya bahasa Arab di kalangan mereka, dunia barat maksudnya, telah banyak buku-buku yang berhasil diterjemahkan ke dalam bagian bahasa dunia dan menjadi buku-buku rujukan dan pegangan para intelektual dunia. Satu catatan dari Al-Baghdadi, bahasa Arab ilmu hisab, Arab masuk ke Eropa pada abad ke-13. Ilmu dengan perhitungan praktis karena mempunyai bilangan desimal. Ini bahwa oleh Leonard de Pise.
Nah, jadi dengan berperannya bahasa Arab ini sejak 14 abad yang lalu, tentu sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang terkena pengaruh oleh bahasa Arab, baik itu istilah atau ungkapan maupun gaya bahasanya, dan sebagiannya yang sampai pada saat ini belum terungkap menjadi tantangan dan atau tanggung jawab persarjana sastra Arab untuk meneliti dan menyikapinya. Dengan demikian, kesempatan yang luas dan jalan yang lebar ini akan mengubur sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran yang sempit dan serta perasaan yang pesimis bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tambahan yang kami mengangkat judul, yaitu mengenai bahasa Arab dalam ilmu pengetahuan. Bahasa adalah kunci utama pengetahuan. Memegang kunci utama, bahasa berarti memegang kunci dunia, sebab sejuta pengetahuan dan peradaban yang tercipta semuanya ada dan terbahasakan. Bahkan sejarah tidak akan terwujud sejarah jika tidak ada bahasa. Bahasa adalah satu-satunya kunci membuka jalan pencerahan bagi masa depan manusia. Tidak diragukan lagi, mempelajari bahasa Arab berarti mempelajari ilmu untuk sesuatu yang besar, karena sumber pengetahuan banyak menggunakan bahasa Arab. Banyak buku-buku ilmu pengetahuan karya cendekiawan muslim yang dibuat menggunakan bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab, kita tidak akan bisa untuk mempelajarinya. Maka dari itu, banyak orang-orang di luar bangsa Arab banyak mempelajari bahasa Arab dengan betul-betul dan sangat telaten untuk bisa mempelajari buku-buku atau ilmu-ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para cendekiawan Islam. Baik, kita masuki yaitu mengenai pengertian bahasa Arab. Definisi bahasa Arab dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Pengertian Arab dalam bahasa yaitu adalah gurun Sahara atau tanah tandus yang tidak ada air dan tidak ada pohon yang tumbuh di atasnya. Adapun bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan mereka. Secara istilah, bahasa Arab dapat diartikan bahasa yang digunakan di sekelompok manusia yang berdomisili di negeri gurun Sahara atau Jazirah Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang semitik atau rumpun bahasa Afro-Asiatik, yaitu Afro-Asiatik itu Asia Barat, yaitu rumpunnya dari Asia Barat dan Afrika, dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neo-Arami yang telah dipergunakan di Jazirah Arabia sejak berabad-abad tahun. Adapun bahasa Arab dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Arab Al-Arabiyah Fushah dan Arab Al-Arabi Al-Amiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai Al-Arabiyah Fushah atau bahasa Arab Fushah. Adalah bahasa Arab standar yang merupakan bahasa resmi pada negara-negara Arab. Bahasa ini merupakan bahasa yang sangat bahasa Arab yang tinggi yang dipakai oleh para ulama, pemuka agama, para sejarawan, cendekiawan, dan sebagainya. Bahasa ini dipakai untuk bahasa ini sering dipakai
untuk pembuatan perjanjian-perjanjian, pembuatan undang-undang, terus pertemuan-pertemuan resmi, yaitu masalah diskusi ilmiah dan sebagainya. Sedangkan bahasa Arab Al-Arabiyah Al-Amiyah adalah bahasa Arab umum dan sering disebut dengan bahasa Arab pasaran atau bahasa Arab sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Jazirah Arab. Bahasa Arab ini lebih luas dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena bangsa Arab suku bergaul dan berhubungan dengan bangsa lainnya. Maka bahasa ini bercampur bahasa daerah setempat. Pengaruh bahasa lokal, terus adanya menyebabkan banyak dialek, banyaknya ciri khasnya atau logat kalau orang Indonesia gitu. Adapun diantaranya bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab umum ini ada beberapa dialek yaitu dialek Mesir, Maghribi, Irak, Sudan, Hijazi, Najd, Yama, dan Sisilia, Andalus, dan bahkan suku bangsa Arab memiliki dialek dan intonasi penuturan tersendiri. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu mengenai sejarah perkembangan bahasa Arab. Sekian, terima kasih.